hari yang suci, kini sebuah kabar yang kurang mengenakan datang menghampiri aktor sekaligus penyanyi Kiki Ferrell, yang mana sang ibunda kini sedang alami kondisi menurun akibat penyakit kanker yang diderita oleh sang ibunda. Melihat kondisinya yang saat ini terus menurun, Kiki Ferrell pun menceritakan kisah sang ibunda yang dikabarkan sempat berbicara jika dirinya telah siap untuk dipanggil oleh sang ilahi, yang sontak membuat Ferrell terus memikirkan kesembuhan sang ibunda. Lantas, seperti apakah update kondisi sang ibunda Ferrell saat ini? Dan benarkah pula jika Kiki Ferrell tak tega melihat sang ibunda yang akhir-akhir ini terus meronta-ronta kesakitan? Kalau kondisi mama memang dari yang terakhir banget itu ya lebih turun lagi sih, lebih ngedrop lagi. Makanya kemarin di satu minggu sebelum 2 minggu sebelum lebaran kan saya libur seminggu, terus syuting lagi itu dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat. Itu ninggalin mama 5 hari. Pas pulang syuting kondisi mama udah lebih parah dari yang sebelumnya, makanya kaget banget gitu. Apalagi kemarin sempet ada tragedi yang gak enak, yang bikin ya gimana ya, dari 1 Mei jam 7, mama kan udah pakai selang lagi sekarang, udah pakai selang untuk pipisnya, itu agak mampet, jadi dibawa ke rumah sakit lagi buat dibenerin. Ternyata baru ada dokternya itu jam 4 untuk khususnya. Terus mungkin di situ capek, akhirnya pulang pas banget maghrib, terus istirahat di rumah. Mama udah gelisah, nah jam 3 paginya kondisinya tuh parah banget gitu, sampai keluarga semuanya dipanggil gitu. Lebaran pun siangnya kayak gitu lagi gitu. Makanya saya tuh baru enakan tuh pikiran tuh baru hari ini, terus tadi habis lebaran di rumah, adik saya yang baru melahirkan. Kalau dibilang lebih baik sebenarnya dari yang pertengahan puasa yang saya sempat nulis di status itu lebih parah lagi sih gitu. Cuma yang kemarin itu sempat tuh yang jam 3 subuh jam 3 subuh yang paginya mau sholat id itu mama yang udah kayak mau ketemu nenek saya yang udah meninggal gitu kan. Pokoknya udah pertama kali denger mama tuh ikhlas, udah siap tuh dipanggil. Jadi kan kita panik gitu. Terus pas lebaran pun sekitar jam 10-an kayak gitu lagi gitu kan. Panggilin keluarga lagi, bacain Al-Qur'annya lagi, bacain lagi. Tapi memang sampai sekarang ya mama masih bisa bertahan ya, alhamdulillah banget. Sempet pokoknya dia tuh mama tuh pengen ketemu mamahnya yang udah meninggal kan, nenek gitu kan. Terus mama udah ikhlas gitu, mama udah siap dipanggil. Terus kebetulan ada saudara saya yang memang seorang ustadz gitu kan, kita kayak dikasih pengarahan, dikasih masukan, dikasih omongan, ya udah masa harus siap-siap ikhlas ya, nerima ya. Karena memang waktu kemarin tuh kondisi mama tuh napasnya udah, ya sekarang sih sebenarnya napasnya tuh udah setengah, udah pakai selang gitu, karena ada penyempitan di sini. Jadi untuk makan sama napas pun susah banget. Nah kemarin tuh kondisinya ngap-ngapan gitu kan, kayak emang bener-bener kayak orang mau pergi gitulah gitu. Kalau untuk masalah kankernya udah lebih udah menjalar ya. Kalau dibilang sih udah titiknya tuh udah bukan di tempat yang lama lagi, tapi ada beberapa titik. Dan mama pun sekarang udah tahu sebenarnya sih dari yang 2 tahun lalu itu, yang pas awal COVID itu udah ada di titik lain kan. Cuma mama kita nggak kasih tahu, tapi sekarang mama udah tahu kondisinya. Jadi memang udah bukan satu titik lagi, ada nyebar lagi di paru, terus di saluran pipisnya gitu. Ya semoga sih ya kan ada 2 gitu, belum lagi yang di tempat yang lamanya gitu kan. Tapi itu belum tahu ya tempat yang lama, maksudnya di tempat yang itu udah pakai kantong kolostomi cuma ada yang gitu. Jadi berharap sekarang ya cuma mujizat aja lah.
karena dari 2017 sih kalau dipikir-pikir kasihan banget, 24 jam mama tuh ngerasain sakit. Dan sekarang pengobatan kita cuma kasih obat-obat penghilang rasa sakit, sama nanti kalau kondisi mama udah bagus mau dibedah lambungnya untuk dikasih makan, jadi supaya makannya itu nggak dari hidung, nggak dari kan naruh selang di hidung kan maksudnya itu. Dan dokter bilang kalau makan lewat situ bisa naik berat badan lagi gitu. Dia tuh rasanya itu apa sih, kalau kanker tuh kayak perih di bagian kankernya ya. Sempet yang waktu tahun lalu sih kayak disayat-sayat pisau gitu sih di daerah sakitnya itu. Udah lanjut sih dibilangnya. Kalau yang terakhir 3B yang tahun 2017. Sekarang udah lanjut. Tapi memang dari mamanya sih sebenarnya dia kalau nggak rasa sakitnya itu nggak datang, sama nafasnya itu nggak setengah-setengah, ya mama sih masih kuat-kuat aja orangnya. Tidak menyerah begitu saja, melihat kondisi sang ibunda yang saat ini terus menurun, kini sebuah langkah untuk menyembuhkan sang ibunda pun tengah dilakukan dan diupayakan oleh Kiki Ferel yang dikabarkan akan terus bekerja di dunia entertain untuk membeli kebutuhan demi kesembuhan sang ibunda. Selain dirinya yang kini mengaku akan lebih giat dalam bekerja, Kiki Ferel pun mengakui jika dirinya kini memprioritaskan menjaga sang ibunda yang kini terbaring lemah dan dipenuhi oleh banyaknya alat bantu, mengingat kondisinya yang saat ini bisa dibilang sangat memprihatinkan. Lantas, seperti apakah curhatan Kiki Ferel yang mengaku akan bekerja keras demi kesembuhan sang ibunda tercintanya? Iya, dari puasa awal kemarin sih selalu nginep di sini gitu kan. Terus apalagi pas kemarin kondisi mama kayak gini, paling ninggalinnya ya kemarin aja tuh yang kalau ada syuting aja gitu. Kalau nggak ada syuting nggak kemana-mana gitu. Paling baru kayak tadi aja pergi ke rumah adek ke lebaran gitu. Untungnya kan di sini kan banyak keluarga kan, jadi di sini ada 5 rumah gitu kan, itu kakaknya semua, ada adiknya mama 1, sisanya kakaknya. Masing-masing keluarga kan ada sepupu-sepupu, ada keponakan yang bisa bantuin, ada kakak saya juga yang bisa bantuin. Jadi selama masih ada kerjaan saya nggak bisa tolak gitu kan, karena memang butuh banget kerjaan itu ya butuhnya ya buat pengobatan, karena kan obat kita setiap hari kan beli obat terus gitu kan, beli isi ulang oksigen terus kayak gitu. Jadi memang butuh banget. Jadi untuk kerjaan ya selagi ada ya emang itu buat orang tua gitu. Udah mikirnya tuh ada gue kerja buat mama gue nih, buat beli obat nih segala macam. Kalau buat kamar mandi mama kan udah enggak tuh, semuanya udah di kasur semua, udah pakai selang tipis, udah pakai selang untuk buang air besarnya gitu. Paling karena masalahnya sih untuk yang bagian luar, bagian sini, karena mungkin tiduran terus jadi lecet gitu kan sininya kan. Jadi makanya mama tuh suka minta dibenerin posisinya gitu. Akhirnya kemarin juga cari kasur yang memang buat orang-orang di rawat rumah sakit dalam waktu lama, kayak kasur udara gitu, yang udara itu bisa ganti-gantian bola-bolanya, jadi nggak neken di titik itu terus kayak gitu-gitu sih paling. Terus gitu kalau lagi tengah malam bangun, mama sakit ya terpaksa bangun gitu kan. Pokoknya kita tuh kalau mama belum tidur ya belum bisa tidur kayak gitu. Sering gitu kan Pak. Paling kalau misalnya biasa sih kan kalau selama ini sih memang kakakku kan yang paling jagain banget kan, karena memang aku harus kerja. Jadi dia ngerti banget masalah cara ngasih minum, cara ini itunya tuh kakak saya kan gitu. Tapi kemarin sih udah belajar nih cara ngasih minumnya, udah bisa. Tapi kalau untuk kayak ngobatin yang lukanya ini, kalau saya jujur belum berani gitu, karena ngeliat mama kesakitan aja tuh saya langsung keluar gitu, langsung nggak mau ngeliat. Ya kemarin aja waktu mama sakit tuh bener-bener mau ngangkat aja tuh nggak tega.